Gue tadi pakai baju yang sama gimana sih kalian? Ganti baju lah tuh. Ambil udah ambil gimana gitu. Terus ada pertanyaan tentang lingkungan eksternal. Siapa pesaing utama Kumon di daerah ini? Banyak, ada juga, ada dari sekolah juga. Ini juga ada nama Calsusi gitu kali ya. Terus macam dia juga, ada Calistin juga. Kedua, apa yang membuat Kumon tetap diminati dibanding pesaing? Karena kita tujuannya tidak hanya belajar matematika dan bahasa, tapi kita lebih menuju ke membentuk perusahaan. Jadi tidak ada saingan sampai sekarang. Terus siapa target utama Kumon? Target utama anak-anak. Kita dari prasekolah sampai dengan SMA. Apa kebutuhan utama orang tua dan siswa? Rata-rata mereka membutuhkan adalah matematika ya. Mereka biasanya yang matematika belajar di sekolah. Kemudian program bahasa di mana anak-anaknya belum bisa baca, mereka belajar baca. Kalau di Kumon kan kita juga belajar baca ya. Mereka kan harus sampai dengan pemahaman bacaan atau literasi. Nah akhirnya peminat itu bukan hanya untuk prasekolah saja yang belajar baca, tapi juga sampai dengan anak-anak SD, SMP, SMA pun mereka dengan program bahasa. Kita lebih tujuan literasi. Selanjutnya kan sekarang kan teknologi makin berkembang. Ada pengaruhnya nggak sih ke Kumon? Sangat berpengaruh. Pengaruhnya tuh gimana? Kita mulai dari pandemi kemarin ya. Nah, pandemi kemarin itu kita benar-benar mengandalkan teknologi ya, karena kan kita nggak bisa ketemu. Nah, kita video call. Video call ternyata sangat menyita waktu ya, karena tiap anak satu guru. Gitu kan. Akhirnya kita cari lagi teknologi apa yang bisa kita gunakan, ternyata ketemu Zoom. Kita berkembang kita Zoom. Nah, setelah Zoom berkembang lagi, akhirnya kita punya Kumon Connect. Jadi kita ada program khusus di mana kalau biasanya kan kita menggunakan gambar itu kertas ya. Nah sekarang kita ada Kumon Connect itu menggunakan tablet. Jadi anak bisa belajar dimanapun, kita bisa periksa di sini. Nah ini makin berkembang. Ada peluang nggak sih atau apa peluang dan tantangan dari lingkungan luar? Banyak ya. Kalau teknologi, maksudnya dari bidang teknologi ya. Yes. Pada gaptek ya. Oh. Iya, orang tuh gaptek gitu, jadi susah. Jadi Mereka, ini gimana Bu? Jadi kita harus ngajarin gitu. Jadi bukan hanya mengajarkan Kumonnya, tapi kita mengajarkan teknologi juga. Bu, gini loh caranya. Bu, gini loh caranya. Jadi kita memang harus mengedukasi orang tua juga dan pembantu di rumah yang mendampingi anak yang belajar. Terus ada pertanyaan tentang analisis internal dan SWOT ya Bu. Pertama, apa kekuatan utama Kumon, metode, modul, atau sistem belajar? Sistem belajar perseorangan ya, jadi sistem belajarnya kita yang berbeda. Orang lain kan sistemnya kelas ya, nah kalau di Kumon itu sistem belajar perseorangan. Jadi materi itu kita berikan sesuai dengan kemampuan per anak. Jadi nggak ada yang sekolah kan beda ya. Nah seperti itu diambilnya adalah rata-rata kelas kan. Anak bisa nggak bisa ya terserah. Jadi tadi saya bilang bahwa ya tapi saya udah ngajar gitu kan. Nah, kalau Kumon tidak, kita berikan perseorangan dan kita evaluasi terus-terusan dan terus berkembang. Karena tujuan kita matematika SMA, nah nanti kalau belajar anak SD nih nggak bisa belajar materi SMA itu enggak. Kalau kita benar-benar menggali potensi anak. Jadi kita kasih di SD, dia bisa materi SMP kita kasih. Nah, itu mungkin salah satu keunggulan dari Kumon ya, dimana kita kan menggali potensi anak. Apa yang sudah ditiru oleh pesaing? Kayak itu. Oh, itu. Oke. Nggak ada tuh yang menggali potensi anak. Coba lihat di tempat manapun nggak ada ya. Mungkin udah ngajar gitu. Namanya cuma ajar, bayar beres kan. Nah, kalau Kumon enggak. Jadi benar kita evaluasi terus-terusan, kita laporan perkembangan itu ke orang tua juga terus-terusan. Selanjutnya dari Kumon sendiri itu ada kelemahan nggak? Kelemahannya sulit dimengerti sama orang tua. Oh. Jadi makanya harus ada namanya parent orientation gitu aja. Jadi kalau masuk di tempat lain kan, Bu, saya bawa duit nih, saya mau bayar masuk ya. Kalau ini nggak bisa. Pertama alur untuk masuk itu dia harus ketemu saya dulu. Jadi pertama datang, anaknya harus tes penempatan. Tes penempatan kan untuk lihat kemampuan anak yang mana ya. Setelah kemampuan yang mana kan kita menentukan titik pangkalnya ya, awalnya dari mana. Itu tidak semua orang tua tuh harus menerima. Misalnya nih saya kasih contoh, anak SMA atau SMP lah, SMP itu saya tes penempatannya kan dia jatuhnya adalah penyembahan yang dasar yang ditambah 1, 2, 3. So, orang tua mana yang menerima?
Masa SMP loh, padahal tambah-tambah harus pakai jari gitu ya. Gak mungkin, itu pasti cari duit, akhirnya gitu dong. Ya makanya adanya parents orientation ini kita jelaskan, Bu, maksud kita dibalikin ke tanggal 1 apa? Nah ini memang udah sudah mengerti, jadi harus kita jago lah menjelaskannya bahwa sebenarnya tujuan kita untuk memberikan pangkal muda ini apa? Ya. Nah itu harus lebih orang lain. Baik, sekian dari kami Bu, pertanyaannya sudah. Terima kasih banyak ya Bu. Sama-sama. Nah.